Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, Bitcoin sudah tidak sama lagi aset yang benar-benar berbeda sekarang ini secara perlakuannya. Apabila kita melihat dari pergerakan yang pernah terjadi dulu-dulu secara historis, kemudian sahabat Black Cuan, kenapa XRP holders ini sedang panik selling sekarang ini? Mereka dalam mode ketakutan, sementara ada satu news yang akan kita discuss nanti, kenapa Bitcoin ini sudah fase bear marketnya hampir selesai atau ini sudah sedikit lagi mau selesai. Teman-teman, kita ke bagian yang pertama di sini mengenai seorang Profesor Coin, dipanggil Profesor Coin, menyatakan bahwa ketika Bitcoinnya bersin saja, itu kripto yang lain-lainnya itu juga sudah duluan menderita, teman-teman. Jadi ada sebuah akademik literatur yang memberikan pandangan yang terbaru mengenai Bitcoin yang sudah tidak sama lagi seperti dulu yang kita kenal. Kamu bukan seperti yang dulu, pokoknya kayak lagu itulah ya teman-teman. Dan ini datang dari Profesor Andrew Urquhart ya, yang merupakan Profesor Finance dari Financial Technology and Head of Department of Finance Birmingham Business School, BBS. Jika dulunya Bitcoin itu punya pergerakan sendiri, ya meskipun masih ada korelasi dengan saham ataupun emas, akan tetapi kali ini semenjak ETF itu teman-teman, pergerakan dari Bitcoin ini benar-benar terkorelasi positif. Dan dengan keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang ini, Bitcoin itu justru lebih mirip kepada pergerakan saham-saham. Makanya dari yang sebelumnya disebut uncorrelated, sekarang ini justru menjadi another risky asset teman-teman si Bitcoin ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah sekarang ini Bitcoin sudah tidak lagi berbeda seperti saham ataupun aset-aset lainnya? Dan sebelum saya lanjutkan, teman-teman harap diingat bahwa this is not financial advice. Guys, sekarang ini coba kita lihat kenapa disebut risky asset ya. Salah satu berita yang masih terkorelasi dengan hal ini adalah corporate Bitcoin portfolio ini justru menyimpan utang yang jauh lebih berbahaya daripada jumlah kepemilikan Bitcoinnya dia. Jadi selama ini tidak kita pungkiri bahwa ketika sebuah perusahaan mengumumkan melalui media atau media memberitakan dia punya Bitcoin segala macam, itu artinya pasar ini bullish. Yang dalam hal ini teman-teman, dengan volatilitas yang masih tetap ada pada Bitcoin, kalau perusahaan punya utang besar, maka BTC itu justru menjadi beban dalam hal ini. Jadi bukan sekedar kekuatan sebenarnya. Hal ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para investor untuk lebih baik memiliki Bitcoin itu secara langsung daripada membelinya melalui perusahaan-perusahaan yang menaruh Bitcoin di dalam neraca perusahaan. Dan untuk keadaan sekarang ini kita memang dalam posisi wait and see ya. Sebagai retail di sini, sebagai pemain kecil, plankton di sini, saya plankton menunggu dulu, wait and see dulu sambil mempersiapkan amunisi ya dalam hal ini. Karena media-media masih banyak mengeluarkan berita-berita yang juga bikin kaget nih seperti ini teman-teman ya. Dan untuk keadaan sekarang ini pun ketika merecord video kali ini harga Bitcoin sudah naik ya dari area 80-an ribu, sekarang ini berada di 91 ribu. Semoga di awal pekan ini ada pergerakan yang manis untuk Bitcoin dan altcoin secara umumnya. Teman-teman, kita lanjut masih tentang Bitcoin dulu sebentar ya. Di sini kita bicara by the dip. Kenapa Rick Edelman ini masih berpikir portofolio ini harusnya punya 40% di kripto. Teman-teman, saya ingin disclaimer dulu di sini setelah saya baca newsnya di sini. Kripto yang dimaksudkan di sini adalah secara umum itu adalah Bitcoin. Pada dasarnya kalau kita berpikir kripto kan harusnya dia adalah alts ya. Tetapi dalam artikel ini atau dalam berita ini yang dimaksudkan kripto adalah Bitcoin secara umumnya teman-teman. Dan Rick Edelman di sini masih menyarankan untuk memiliki 10% sampai 40% alokasi investasi itu kepada Bitcoin sahabat Black Cuan.
Jadi dengan data-data ekonomi ataupun secara global sekarang ini yang terjadi sentimen bearish, sentimen negatif sekarang ini, menurut dia ini adalah koreksi ataupun penurunan yang sangat-sangat normal bagi pergerakan sebuah aset. Apabila kalian membeli di harga 100.000, 122.000, dan kenapa di harga 85.000 itu juga tidak kalian beli juga? Lebih murah menurut dia di sini ya. Dan ini yang unik dari Edelman ya. Nuansa dari white papernya itu kayak maksi Bitcoin ya teman-teman. Dia katakan bahwa dia punya visi bahwa dari 1,8 triliun market cap-nya si Bitcoin sekarang ini, itu bisa akan naik sampai ke 19 triliun teman-teman. Yang mana itu artinya akan ada kenaikan 955% di Bitcoin. Bahkan ia dengan bold menyatakan bahwa orang yang berusia 90 tahun pun tetap layak memiliki Bitcoin di dalam alokasi portofolio mereka. Dari kacamata Rick Edelman di sini yang menyatakan buy the dip sekarang ini, coba tuliskan pandangan kalian mengenai hal tersebut teman-teman. Karena selanjutnya ada sebuah analisis yang menyatakan bahwa Bitcoin bear market ini sudah hampir selesai, almost finish, hampir selesai teman-teman mengenai Bitcoin bear market. Dan memang Bitcoin bear market itu selalu dimulai ketika dia sudah berada di bawah garis supportnya dia di sini. Below the key support ya. Di sini teman-teman kita bisa perhatikan di bawah 100k itu merupakan supportnya dia di sini dan ini sudah turun. Ini adalah pergerakan dari si Bitcoin dengan golden ratio multiplier-nya berbanding dengan price USD-nya. Setiap kali dia berada di bawah 350 DMA, ini menandai awal dari Bitcoin bear market sahabat Black Cuan. Akan tetapi kenapa dia katakan bahwa ini sudah hampir finish, hampir selesai? Ternyata satu pembanding yang menarik di sini adalah pergerakan dari Bitcoin dengan emas. Coba kita perbesar dia di sini. Teman-teman, ketika kita melihat pergerakan dari Bitcoin dengan emas ya, dibandingkan dengan emas di sini, ternyata dia sudah lama terjadi penurunan. Artinya, sejak bulan Agustus, Bitcoin ini sudah menembus 350 DMA-nya ya, di sini teman-teman. Dan since peaking in December 2024, dan sejak puncak dari 2024, Bitcoin sudah turun lebih dari 50%. Dan kalau kita lihat ya ke data riwayat historis yang sebelumnya pernah terjadi, sahabat Black Cuan, pada tahun 2015 di sini Bitcoin telah bottom itu ketika penurunannya itu 86%. Dan itu terjadi 406 hari ya di sini di tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 itu terjadi 364 hari dengan penurunan 84%. Kemudian yang sebelumnya, ini yang sebelumnya 2021 ya teman-teman, itu terjadi 76% penurunan dan terjadi selama 399 hari. Dan untuk kondisi yang sekarang ini, the currently guys, at the time of this analysis, Bitcoin ini sudah turun 51% dalam 350 hari. Dan ingat, ini adalah pembanding dengan emas ya, against gold di sini teman-teman. Jadi semua penurunan yang kita lihat di sini dibandingkan dengan emas. Jadi kalau kita pikir untuk mencapai ke 76% atau 84% itu tinggal sedikit lagi, maka itulah yang disebut sebagai almost finish. Dan kalau kita menilai dari artikel di sini bahwa sekarang ini kita sudah di kisaran 90% menuju ke selesainya bear market ini sahabat Black Cuan. Inilah kenapa saya menanyakan kepada kalian atau saya mengajak kalian untuk berdiskusi di sini di level berapa 90% atau 100%-nya nanti. Kalau diperbandingkan dengan emas ini kan menurut Fibonacci levels-nya itu berada di kisaran 16 ya. Di sini kalau untuk harga di Bitcoin-nya pakai dolar itu sekitar 67 atau area 67.000 sampai 80.000 itu adalah bottom dari pergerakan Bitcoin ini. Sementara kita lihat kan Bitcoin sudah naik ya, tadi itu sempat ke
91.000 ya di sini teman-teman. Apakah ini kenaikan sementara sebelum akhirnya dia mencari bottomnya lagi di sini? Itu masih kita simpan sebagai pertanyaan di tahun 2026. Akan tetapi analisis Bitcoin dibandingkan dengan emas di sini itu sudah sangat menarik ya untuk kita menjadikan dia sebagai referensi. Dengan 90% hampir selesai sekarang ini, dan kita menunggu 100%-nya itu benarkah nanti berada di area 67.000 atau 80.000. Selanjutnya jika kita melihat ya dengan pergerakan dari sebelum-sebelumnya, ini dengan price USD-nya si Bitcoin, sekarang ini kan kita sudah menembus ini di bawah ya. Di bawah support dari golden ratio multiplier-nya, di mana garis kuning ini adalah support terjadinya bull run teman-teman. Jadi ketika dia di bawah garis kuning ini itu masuk area bear market, dan ini kelihatannya kita baru keluar sedikit ya dari garis kuningnya di sini teman-teman. Jadi ada perbedaan yang cukup besar untuk pergerakan dari si Bitcoin dengan dolar, kemudian Bitcoin dengan emas tadi teman-teman. Jadi mana yang paling pas sebenarnya itu kita lihat nanti di pasar ini teman-teman. Karena saya berpikir bahwa dengan adanya institusi sekarang ini, apakah mungkin mereka akan terus membiarkan Bitcoin berada di bawah 90.000 atau bahkan 80.000? Sementara retail XRP sekarang ini berada dalam mode fear zone. Mereka mode panik sekarang ini. Akan tetapi sinyal di sini menyatakan bahwa retail yang menjual ini membuat making a costly error teman-teman. Membuat kesalahan yang fatal ya di sini ketika mereka menjual XRP-nya karena mode panik. Ternyata demand dari institusi masih tetap besar terhadap XRP. Dan ini kita lihat ya, sentimennya ini benar-benar tumbang ini teman-teman. Secara harga dia sudah turun 31% dalam 2 bulan belakangan ini teman-teman. Akan tetapi ETF-nya juga berkata lain, institusi juga berkata lain. Aktivitas on-chain dari XRP ini justru meningkat. Yang kita bisa lihat dari data velocity-nya itu merupakan yang tertinggi tahun ini dengan kisaran 0,0324 ya di sini, yang artinya bahwa XRP lebih sering dipindahkan dengan transaksi yang meningkat, kemudian jaringannya ini masih tetap aktif. Data ETF XRP juga optimis teman-teman, di mana pada tanggal 4 Desember ini arus masuk dari XRP ETF ini sebesar 12,84 juta, yang mana ini adalah yang tertinggi dibandingkan altcoins lain. Dan semenjak peluncurannya, XRP ETF ini sudah masuk dana sebesar 887 juta, yang merupakan tertinggi dari semua crypto ETF. Jadi kalau kita melihat news ini teman-teman, ini semacam sinyal bahwa XRP bisa saja rebound dalam waktu dekat ini teman-teman. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulan buat saya pribadi di sini saya masih dalam posisi wait and see. Apabila sahabat Black Cuan sudah mulai melakukan cicil-cicil, bolehlah share di kolom komentar koin-koin mana yang sudah masuk ke dalam radar kalian yang mungkin kita bisa discuss nanti di video yang berikutnya. Jadi teman-teman, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.